تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Apakah Al-Quran itu bisa diterjemahkan? Pertanyaan. Al-Quran itu bisa diterjemahkan enggak? Tidak bisa. Itu yang pertama. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah. Terjemahan itu perkataan manusia, beda. Maka di dalam misalnya terjemahan yang Saudi sekarang biasanya kalau orang jemaah haji itu dibagi tuh, yang cetakannya bagus itu, yang dibagi jemaah haji umroh kadang dapat. Itu disebutkan tarjamatu ma'anil Quran, terjemahan makna Quran. Jadi yang terjemahan itu maksud dari Al-Quran, bukan Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, ya baca bahasa Arab. Nah itu sebenarnya salah satu kelebihannya agama kita. Kalau agama yang lain itu, kalau misalnya orang Indonesia tidak pernah misalnya orang Nasoro baca kitab Injil dengan bahasa Suryani atau Ibrani, nggak ada tuh, nggak ngerti, mereka bingung. Ini bacanya kayak apa gitu kan? Jadi simbol-simbol nggak jelas. Kalau kita umat Islam baik di Indonesia, di Amerika, di Australia, mau di Afrika, mau di Eropa, mau di kutub pun bahasanya tetap bahasa Arab. Artinya disitulah kemunian Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu artinya maksud dari Al-Quran atau makna Al-Quran. Kenapa? Karena setiap bahasa itu, setiap orang berbicara itu ada uslubnya. Uslub artinya tata cara gaya bahasanya. Nah bahasa Al-Quran itu kalau dirubah ke dalam bahasa Indonesia, maka tidak mungkin mencakup tata bahasa aslinya. Artinya bahasa apapun sebenarnya tidak mungkin diterjemahkan persis seperti yang diinginkan oleh pembicara. Pasti hanya pendekatan terhadap makna. Dari sini Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ushul Tafsir dia mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran itu seperti mentafsirkan Al-Quran secara ijmali. Tafsir Al-Quran ijmali itu artinya tafsir Al-Quran secara global, penjelasan Al-Quran secara global. Dari sini di sini ada keuntungan buat kita kalau sekarang ya. Sekarang itu kalau kita baca sebagian terjemahan atau terjemahannya itu kadang bahasanya itu kaku banget. Kaku gitu, nggak Indonesia banget gitu loh. Jadi misalnya kalau kita baca itu, kenapa? Karena penerjemahannya itu berusaha mengikuti tata bahasa Arab. Jadi pakai kata-kata Indonesia, berusaha mengikuti tata bahasa Arab. Akhirnya di dalam bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia yang nggak enak lah dibaca. Nah, padahal terjemahan itu nggak perlu diterjemahkan secara tata bahasanya, karena setiap tata bahasa itu beda. Oleh karena itu sebagian sekarang ada usaha di Indonesia sebenarnya namanya percobaan pertama lah gitu. Ada terjemahan itu kalau bisa itu banyak versi karena terjemahan itu ijtihad. Usaha kita untuk menjelaskan Al-Quran sama seperti orang mentafsir. Ada terjemahan yang dibuat oleh saya ngurang beberapa kali yang di majelis di sini itu usaha dari Ustadz Muhammad Thalib, ketua Majelis Mujahidin, nggak tahu Dewan Suronya apakah sekarang itu, dia menerjemahkan Al-Quran ada yang namanya terjemah tafsiriyah. Itu sebenarnya artinya mirip-mirip dengan terjemahan biasa. Cuman dari segi uslub bahasa, dirubah uslubnya dari bahasa jadi uslub Indonesia. Jadi ketika kita membaca itu mengalir. Nah ini salah satu usaha beliau, mungkin ada penerjemah yang lain yang itu harus pintar dua bahasa. Pertama bisa bahasa Arab, ngerti tafsir. Yang kedua bisa bahasa Indonesia. Jadi ngerti tata bahasa. Jadi enak gitu. Ketika orang-orang Indonesia itu membaca itu akan enak. Salah satu terjemahan Ustadz Muhammad Thalib itu, ini bukan berarti semua isi terjemahannya benar. Namanya ijtihad itu ada benar aja salahnya. Banyak permasalahannya juga. Tapi usaha dia untuk mempermudah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi di sini juga mungkin buat yang ceramah dan seterusnya, nggak perlu misalnya ketika kita menerjemahkan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Kita rubah, kita beribadah hanya kepada Allah, kan lebih Indonesia, ya kan, nggak ada masalah. Karena di sini yang kita terjemahkan bukan, kembali lagi, bukan Al-Qurannya, tapi kita menerjemahkan makna daripada Al-Quran. Kita kembali lagi. Terjemahan itu adalah menerjemahkan makna
Al-Quran. Jadi kita tidak harus menerjemahkan secara perkata letterlek, tapi penerjemahan bagaimana audiens atau pembaca itu bisa memahami. Itu intinya. Mungkin nanti ada yang menerjemahkan, oh terjemahannya Depak itu seperti ini. Boleh nggak dibolak-balik supaya dipahami? Bisa. Yang penting maknanya tersampaikan dan bahasanya jadi enak, jadi bahasa Indonesia.